Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket lihat apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah pada kali ini kita telah memasuki bagian yang ke-88. 88 kali sudah, alhamdulillah, kita hadir di ruang ini untuk berbincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, pada kali ini kita akan mencoba membahas tema dengan judul hidup yang berguna bagi orang lain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mengapa hal ini yang kita bahas? Karena sesungguhnya manakala kita perhatikan geliat, gelegak, riak, aktivitas kehidupan kita yang saling berinteraksi antara sesama kita manusia, kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian bagi kita secara serius agar kita tidak terjebak dalam persoalan hidup yang timpang, nggak stabil, sehingga kita menjadikan kehidupan sendiri compang-camping, kupak-kapik, tunggang langgang, hubar habir, dan lain istilahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita perhatikan di gelanggang kehidupan kita yang saling berinteraksi tadi. Terkadang kita sering terjebak dalam sikap-sikap yang individualis, yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga seperti yang kita ungkapkan tadi, kehidupan ini menjadi timpang. Saudara-saudari, Bapak Ibu, tema yang kita angkat adalah berguna, hidup yang berguna bagi orang lain. Kalau untuk hidup kita sendiri saja, Bapak Ibu, barangkali semua makhluk seperti itu. Hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi sendiri. Nah, dalam hal ini kategori pribadi yang kita maksudkan adalah sebatas ayah, ibu, dan anak. Itu yang selalu diperhatikan. Itu yang selalu dijaga. Sebatas hubungan ayah, ibu, dan anak. Kalau selain dari itu nggak peduli, nggak dihiraukan. Termasuk pula saudara kandung misalnya, itu sudah di luar. Bahkan kalau kita mau lebih jeli lagi, ibu kandung pun sudah termasuk bukan dalam kategori pribadi tadi. Ini yang kita lihat atau kita perhatikan di gelanggang kehidupan ini.
Sungguh saudara-saudari, Bapak Ibu, manakala kehidupan ini tidak tidak diiringi atau dibarengi dengan rasa peduli kepada orang lain, terasalah gersang kehidupan ini. Kaku, beku, hanya mementingkan diri kita sendiri atau pribadi kita sendiri. Orang lain kita nggak peduli. Yang penting saya selamat, saya sejahtera, saya kenyang, saya lenang. Yang lain bukan urusan saya. Nggak begitu hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Nggak seperti itu. Bahkan kalau kita mau mengkaji lagi secara jeli, ya saudara-saudari, Bapak Ibu, fungsi agama itu tadi sesuai solidaritas di antara sama kita, itu sebenarnya tujuannya. Karena manakala terjadi kesinambungan antara kepentingan kita dengan kepentingan orang lain, akan terjadilah perjalanan hidup yang begitu indah, yang maju, yang sukses. Tidak ada hambatan atau kendala apapun yang dihadapi. Ini kadang-kadang tidak, Bapak Ibu. Nggak peduli kepada orang lain. Kan sering kita mendengar bahasa-bahasa agama bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna kepada orang lain. Tapi kadang-kadang ungkapan-ungkapan seperti ini kita tepiskan. Kita lebih terfokus kepada hajat hidup kita sendiri. Kalau soal untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, seperti yang kita ungkapkan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semua makhluk seperti itu. Tapi bagaimana kita? Kan manusia kan beda sama makhluk-makhluk lain. Contohnya, kalau hewan, Allah bekali dengan nafsu saja, tanpa akal. Sementara manusia dibekali dengan nafsu dan akal. Jadi kalau hanya seperti itulah, mohon maaf nih Bapak Ibu saudara sekalian, kalau gaya-gaya hidup hewan itulah kita, jadi akal kita taruh di mana? Ini kadang-kadang kenapa ini yang kita ungkap ke Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang kita perhatikan, tidak ada kita peduli sama orang lain, nggak ada. Tidak ada kita peduli dengan kehidupan orang lain. Mau sakit, sakitlah kau situ. Mau senang, iri pula awak. Nah, jadi tidak ada rasa kepedulian itu. Bahkan bukankah tidak sering kita dengar para penceramah itu mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kamu kecuali ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Ini hadis sahih, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengasihi diri sendiri? Coba dicubit ini kulit kita. Coba dicubit, tarik itu cubit kulit. Sakit nggak? Pasti sakit. Nah, kalau sakit kita di kulit kita tarik kulit, begitu juga orang.
Cara luasnya lagi, perihnya lapar. Kalau kita merasakan perihnya lapar, berarti kalau orang lain lapar, perih juga. Nah, coba kita satukan. Kalau saya lapar, alangkah sakitnya saya. Saya nggak ada uang sama sekali, putus uang, alangkah susahnya. Pening kepala. Nah, begitu juga orang lain. Apa salahnya? Saling peduli kita. Kadang-kadang tidak. Lantam yang dibawakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Banyak cerita. Kalau ngomong aja, bukan tanggung pintar. Sok moralis. Tapi faktanya individualis. Ini yang kita tidak harapkan terjadi di gelanggang kehidupan ini. Sakit Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hidup kita ini tidak saling peduli. Banyak rentetannya. Kalau tidak saling peduli, itu biasanya dibumbui lagi dengan rasa iri, dengki. Nah, seperti yang kita ungkapkan pada bagian yang terdahulu, ada pula model lagi SMS. Bukan SMS ngirim-ngirim itu, bukan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada lagi model begitu. Nah, karena kita tak mau mencampur adukkan antara tema yang kita bahas dengan tema yang kita angkat dengan tema yang terdahulu, tapi sekedar untuk melengkapi, misalnya SMS itu ada di antara kita yang seperti itu, cuma tidak diungkapkan. Coba pikir kita sendiri dulu. Nggak senang kita melihat, nggak senang kita melihat orang senang. Ada, nggak usah munafik lah. Dan senang kita melihat orang susah. Ini kadang-kadang kita merasa terbebas dari ungkapan seperti itu karena nggak kita ungkapkan. Tapi lebih jauh lagi dalam hati kita, ini berbahaya. Dalam hati itu, kalau melihat orang susah, senang hati itu. Ini penyakit yang berbahaya dalam kehidupan. Penyakit paling berbahaya dalam kehidupan ini kalau begini. Ya. Jadi mari kita berusaha menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kita hidup tidak sendiri, Pak, Bu. Kita adalah kumpulan-kumpulan manusia yang sama-sama punya kepentingan, yang sama-sama punya kepentingan, yang sama-sama merasakan bagaimana apa yang kita rasakan, begitu pula apa yang dirasakan orang lain. Sama kita. Nah, untuk menyamakan persepsi itulah, mari kita menjadi orang yang berguna kepada orang lain. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi berkah. Kalau kita tidak peduli pada orang lain, Bapak Ibu, kita yakin keberkahan pun jauh dari kita. Katakanlah kita hidup senang, tapi kalau hati tidak tenang itu apa? Gelisah. Ini yang paling berbahaya. Maka mari kita menjadi orang berguna kepada orang lain. Barangkali cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan untuk memperhemat durasi agar Bapak Ibu tidak bosan mendengarnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada tuan-puan sekalian dan terutama kepada pribadi saya sendiri. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.